Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang strategi bersaing pemasaran. Apa itu strategi bersaing? Strategi bersaing adalah strategi untuk melawan seluruh pesaing dengan keunggulan. Hubbard dan Bemis mendefinisikan strategi bersaing sebagai upaya organisasi untuk memposisikan bisnisnya agar lebih kompetitif dibandingkan pesaingnya. Jadi, pengertian strategi bersaing adalah bagaimana upaya yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan dalam memenangkan sebuah pasar yang menjadi pasar sasarannya dengan cara memberikan keunggulan-keunggulan dalam bersaing, menganalisis pesaing serta melaksanakan strategi pemasaran bersaing yang efektif. Tujuan strategi bersaing yaitu membina posisi yang menguntungkan dan kuat dalam melawan kekuatan yang menentukan persaingan dalam industri. Kekuatan strategi bersaing. Menurut Porter, 1980, terdapat 5 kekuatan persaingan yang bersama-sama menentukan intensitas persaingan dan kemampuan dalam industri. Dan kekuatan atau kekuatan-kekuatan yang paling besar akan menentukan serta menjadi sangat penting dari sudut pandang perumusan strategi. 5 kekuatan strategi bersaing yaitu yang pertama, masuknya pendatang baru. Yang kedua, ancaman produk pengganti. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang kelima, kekuatan tawar-menawar pemasok lagi. Porter mengungkapkan bahwa dalam menanggulangi berbagai kekuatan persaingan, ada 3 pendekatan strategis generik yang secara potensial akan berhasil untuk mengungguli perusahaan lain dalam suatu industri. Yang mana 3 pendekatan strategi tersebut yaitu yang pertama, keunggulan biaya menyeluruh, yang kedua, diferensiasi, dan yang ketiga adalah fokus. Selanjutnya, menganalisis pesaing. Analisis pesaing adalah bidang analisa strategis yang spesialisasinya dalam pengumpulan dan analisis informasi tentang perusahaan pesaing. Ini merupakan taktik penting untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pesaing kamu dan jenis ancaman apa yang mereka hadirkan bagi kesejahteraan finansial bisnismu. Dalam menganalisa pesaing, terdapat 2 jenis pesaing, yaitu yang pertama pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Pesaing langsung adalah bisnis yang memiliki penawaran atau produk yang sama. Lalu untuk pesaing tidak langsung adalah mereka yang tidak menawarkan layanan yang sama tetapi memenuhi kebutuhan yang sama dengan cara alternatif. Selanjutnya, memilih pesaing. Persaingan di dalam hal yang normal terjadi di dunia. Dengan adanya persaingan menjadi inspirasi yang kuat sebuah usaha untuk melakukan inovasi dan diferensiasi. Salah satu analisa memilih pesaing yaitu sebagai berikut. Analisis memilih pesaing dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kuat melawan lemah. Kebanyakan perusahaan menyerang pesaing yang lemah karena membutuhkan lebih sedikit sumber daya per poin pangsa pasar yang diperoleh. Perusahaan juga harus bersaing dengan pesaing yang kuat. Pesaing yang kuat juga memiliki kelemahan untuk diserang dan perusahaan dapat membuktikan dirinya sebagai pesaing yang pantas. 2. Dekat melawan jauh. Kebanyakan perusahaan bersaing dengan pesaing paling menyerupai mereka. Chevrolet bersaing dengan Ford, bukan dengan Jaguar. 3. Baik melawan buruk. Sebuah perusahaan harus mendukung pesaing yang baik dan menyerang pesaing yang buruk. Memilih pelanggan yang dapat dibagi menjadi 4. 1. Pelanggan yang bersedia, yaitu pelanggan yang efektif mendapatkan feedback secara cepat. 2. Pelanggan yang pemaaf, yaitu pelanggan yang efektif untuk melihat kesalahan namun bersedia menggunakan. 3. Pelanggan setia, yaitu pelanggan setia yang bersedia menghabiskan uang dan waktu untuk produk Anda. 4. Pelanggan menguntungkan, yaitu pelanggan yang membutuhkan sumber daya paling sedikit untuk menjangkau dan mempertahankan mereka dari waktu ke waktu. Strategi kompetitif bagi pemimpin pasar. Strategi kompetitif adalah
Pencapaian posisi kompetitif yang diidamkan dalam industri, tepat di mana industri berada. Selain mengetahui strategi bersaing dalam memasarkan produk, mengetahui strategi kompetitif juga diperlukan bagi pemimpin pasar. Perusahaan dapat diklarifikasikan berdasarkan pesanan yang mereka mainkan dalam pasar sasaran seperti pemimpin, penantang, pengikut, atau penceruk. Misalkan, pasar diduduki oleh perusahaan yang diperlihatkan dalam tabel berikut. Kedudukan perusahaan dalam pasar. Dalam diagram, 40% pasar berada dalam genggaman pemimpin pasar. 30% lainnya berada di tangan penantang pasar. 20% lagi berada di tangan pengikut pasar, yaitu perusahaan yang bersedia mempertahankan pangsa pasarnya dan tidak mengguncang perahu. Lalu 10% yang tersisa berada di tangan penceruk pasar, yaitu perusahaan yang melayani segmen pasar kecil yang tidak dilayani oleh perusahaan besar. Ada beberapa strategi kompetitif yang dilakukan pemimpin pasar, antara lain 1. Memperluas total pasar, yaitu ketika total pasar bertambah besar, perusahaan yang dominan biasanya mendapatkan paling banyak. Contoh, jika konsumen Amerika Serikat meningkatkan konsumsi saus mereka, Heinz akan mendapatkan paling banyak karena perusahaan ini menjual hampir 2/3 saus di Amerika Serikat. Yang kedua, mempertahankan pangsa pasar. Dengan diiringi berusaha terus memperluas total ukuran pasar, perusahaan dominan harus terus dan aktif mempertahankan bisnis lamanya. Yaitu hal yang dapat dilakukan pemimpin pasar untuk mempertahankan wilayahnya, yaitu dengan cara inovasi berkelanjutan. Yang ketiga, memperluas pangsa pasar. Di banyak pasar, satu titik pangsa bernilai puluhan juta dolar. Tidak heran bila persaingan menjadi sangat kuat di begitu banyak pasar. Meskipun demikian, mendapatkan peningkatan pangsa di pasar yang telah dilayani tidak secara otomatis menghasilkan laba yang lebih tinggi. Karena biaya membeli pangsa pasar yang lebih tinggi bisa jauh melebihi nilai pendapatannya, perusahaan harus mempertimbangkan 4 faktor sebelum mengejar peningkatan pangsa, yaitu 1. Kemungkinan memprovokasi tindakan antitrust. Di poin ini, pesaing yang cemburu saling meneriakkan monopoli jika sebuah perusahaan dominan melakukan penetrasi lebih jauh. Peningkatan resiko ini akan menghilangkan daya tarik mendorong perolehan pangsa pasar terlalu jauh. Microsoft dan Intel adalah contoh perusahaan yang menghadapi banyak penyelidikan atas kepemimpinan dan praktik pasar mereka. Yang kedua, biaya ekonomi. Di poin ini, profitabilitas bisa turun dengan terus naiknya pangsa pasar pada tingkat tertentu. Mengejar pangsa yang lebih tinggi tidak terlalu disarankan ketika hanya ada sedikit skala atau pengalaman ekonomi. Ada segmen pasar yang tidak menarik. Pembeli menginginkan berbagai sumber pasokan dan penghalang untuk keluar tinggi. Beberapa pemimpin pasar bahkan meningkatkan profitabilitas dengan mengurangi pangsa pasar secara selektif di wilayah yang lebih lemah. Yang ketiga, melakukan kegiatan pemasaran yang salah. Di poin ini, biasanya perusahaan berhasil mendapatkan pangsa dengan mengalahkan pesaing dalam 3 bidang, yaitu kegiatan produk baru, kualitas produk relatif, dan pengeluaran pemasaran. Di pihak lain, perusahaan yang berusaha meningkatkan pangsa pasar dengan menurunkan harga lebih jauh dibandingkan pesaing umumnya tidak mencapai perolehan signifikan. Karena cukup banyak pesaing yang juga melakukan penurunan harga dan pesaing lain menawarkan nilai lain sehingga pembeli tidak beralih. Rivalitas kompetitif dan penurunan harga tampak paling intens dalam industri yang memiliki biaya tetap tinggi, biaya persediaan tinggi, dan permintaan primer stagnan seperti baja, mobil, kertas, dan bahan kimia. Yang keempat adalah pengaruh peningkatan pangsa pasar terhadap kualitas aktual dan kualitas anggapan. Di poin ini, terlalu banyak pelanggan dapat membatasi sumber daya perusahaan, melukai penghantaran nilai produk dan pelayanan produk. Contohnya, Amerika Online mengalami masa sulit ketika basis pelanggannya meluas, membuat sistemnya ketinggalan zaman, dan menimbulkan masalah akses.
Konsumen juga dapat berkesimpulan bahwa lebih besar tidak berarti lebih baik, dan mengasumsikan bahwa pertumbuhan akan menimbulkan penurunan kualitas. Jika eksklusivitas menjadi manfaat merek kunci, pelanggan lama bisa saja menolak tambahan pelanggan baru. Strategi kompetitif lain yaitu strategi penantang pasar. Sebagian besar penantang pasar bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu penantang harus memutuskan siapa yang akan diserang. Siapa yang akan diserang oleh penantang? Itu dibagi menjadi 3. 1. Penantang dapat menyerang pemimpin pasar. 2. Penantang dapat menyerang perusahaan yang seukuran dengannya, di mana perusahaan itu tidak melakukan pekerjaannya dan tidak mempunyai cukup dana. 3. Penantang dapat menyerang perusahaan lokal dan regional yang kecil. B. Strategi pengikut pasar atau market follower. Banyak perusahaan lebih suka mengikuti dan tidak menantang pemimpin pasar. Pola paralelisme kesadaran umum dijumpai dalam industri intensif modal dengan produk yang homogen, seperti baja, pupuk, dan bahan kimia. Pangsa pasar memperlihatkan stabilitas tinggi, yaitu bukan berarti pengikut pasar kekurangan strategi. Pengikut pasar harus tahu bagaimana mempertahankan pelanggan lama dan memenangkan pangsa pelanggan baru yang cukup. C. Strategi penceruk pasar atau market maker. Pilihan lain selain menjadi pengikut di pasar yang besar adalah menjadi pemimpin di pasar kecil atau ceruk. Perusahaan yang lebih kecil biasanya menghindari pesaing dengan perusahaan yang lebih besar, dengan membidik pasar kecil yang hanya sedikit atau tidak diminati oleh perusahaan besar. Tetapi, bahkan perusahaan besar dan menguntungkan mungkin memilih untuk menggunakan strategi penceruk bagi beberapa unit bisnis atau perusahaan. Perusahaan dengan pangsa keseluruhan pasar yang rendah dapat menjadi sangat menguntungkan melalui pencerukan yang cerdas. Penceruk mempunyai 3 tugas, yaitu 1. Menciptakan ceruk, 2. Memperluas ceruk, dan yang terakhir melindungi ceruk. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.